Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Cahaya Utami dari S1 Keperawatan semester 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS saya dari mata kuliah Psikologi Kesehatan dengan materi motivasi dalam perubahan perilaku manusia. Jadi, motivasi dalam perubahan perilaku manusia. Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang atau individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Seseorang melakukan suatu tindakan diarahkan oleh adanya tujuan. Lalu motivasi berasal dari kata motif, yang artinya gerakan atau suatu yang bergerak, yang dilakukan oleh manusia. Motif juga bisa berarti rangsangan. Lalu Sigmund Freud menyebutkan sebagai energi dasar dalam diri seseorang. Selanjutnya, tingkah laku terjadi karena ada unsur ketidakseimbangan, sehingga timbul kebutuhan yang dapat menimbulkan dorongan atau motif. Lalu ada motivasi dalam pekerjaan. Motivasi adalah suatu arahan pegawai dalam suatu organisasi agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Motivasi adalah suatu perangsang atau stimulus, keinginan, dan daya bergerak kemauan bekerja. Lalu peran motivasi dalam kinerja, yang pertama mendorong semangat kerja, yang kedua meningkatkan kepuasan kerja, yang ketiga meningkatkan produktivitas kerja, yang keempat meningkatkan kedisiplinan, yang terakhir meningkatkan kehadiran. Lalu terdapat faktor-faktor motivasi. Yang pertama ada faktor intrinsik, yaitu sikap, kepribadian, pendidikan, pengalaman, cita-cita, perasaan. Misalnya keberhasilan penghargaan, sifat pekerjaan, rasa tanggung jawab, serta kemajuan karir. Lalu ada faktor ekstrinsik, berasal dari luar diri manusia yang dapat timbul dari berbagai sumber. Contoh, kepemimpinan seorang atasan, atau dorongan, bimbingan, perkembangan situasi dan keharmonisasi kondisi kerja, serta keselamatan kerja. Lalu ada ciri-ciri seseorang yang termotivasi. Yang pertama, kuatnya kemauan untuk berbuat. Lalu jumlah waktu yang disediakan cukup. Lalu kerelaan meninggalkan kewajiban atau tugas yang lain. Kerelaan untuk mengeluarkan biaya demi perbuatan tersebut, serta ketekunan dalam mengerjakan tugas. Lalu terdapat 3 unsur motivasi. Yang pertama, mengawali terjadinya perubahan energi pada setiap diri manusia, yang ditandai dengan munculnya rasa atau feeling, afeksi seseorang yang dapat menentukan tingkah laku manusia, serta ditandai dengan reaksi untuk mencapai tujuan. Perjuangan seseorang untuk mencapai tujuan tersebut diakibatkan yang pertama, karena kekuatan kebutuhan atau motif dasar bersangkutan, harapan untuk berhasil, serta nilai rangsangan yang melekat pada tujuan tersebut. Lalu terdapat motivasi kerja menurut penelitian didasarkan pada 4 asumsi. Yang pertama, sejauh mana harapan pegawai dipenuhi oleh organisasi. Yang kedua, apa yang dipikirkan pegawai mengenai peluang mereka dalam organisasi. Yang ketiga, bagaimana pendapat pegawai mengenai seberapa banyak pemenuhan kebutuhan diperoleh dari perusahaan. Yang terakhir, bagaimana persepsi pegawai mengenai kinerja mereka dalam organisasi. Lalu terdapat metode dan alat bantu motivasi. Yang pertama secara langsung atau direct motivation. Yang pertama meningkatkan gaji, pemberian materi lain. Nah, selalu ada yang secara tidak langsung, seperti pemberian fasilitas kerja yang nyaman serta pemberian penghargaan. Lalu ada model motivasi kerja, seperti model tradisional, yaitu pemberian intensif materi atau uang. Lalu ada model hubungan kerja, dia memperhatikan atau pengakuan kebutuhan sosial mereka atau kebebasan berekspresi. Lalu ada model sumber daya manusia, seperti insentif positif seperti reward, insentif negatif seperti punishment. Lalu motivator kinerja ada gaji, terus komunikator, pengawasan, pengakuan. Lalu terdapat motivasi untuk berkembang seperti berprestasi. Nah, motivasi berkembang atau berprestasi antara lain untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih lanjut menurut Maslow.
Menurut Maslow adalah untuk mencapai kebutuhan tingkat 5 atau aktualisasi diri atau setidak-tidaknya tingkat 4 memperoleh penghargaan. Oleh sebab itu, apabila kebutuhan tingkat 1, 2, dan 3 belum terpenuhi, pengambilan keputusan tersebut akan mengalami banyak hambatan. Nah, terus ada motivasi berprestasi. Nah, motif berprestasi dalam belajar akan terwujud dalam perilaku antara lain. Yang pertama, kerja keras. Yang kedua, percaya diri yang kuat. Yang ketiga, percaya kemampuan sendiri. Yang keempat, jujur dan terbuka. Yang kelima, kerja dalam kelompok. Yang keenam, belajar sistematis dan terencana. Lalu terdapat teori-teori perubahan perilaku. Yang pertama, diffusion of innovation, yaitu teori yang mendefinisikan difusi sebagai proses di mana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan dalam jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Lalu ada held belief model, menjelaskan tentang pertimbangan seseorang sebelum ia berperilaku sehat dan memiliki fungsi sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit. Lalu ada health communication, yaitu pengembangan komunikasi kesehatan. Lalu ada health psikologi, yaitu menjelaskan faktor psikologi mempengaruhi kesehatan. Psikologi ini digunakan untuk mengurangi stres psiki yang disebabkan oleh penyakit dengan menggabungkan antara pengetahuan psiki dan sosial. Lalu ada positive deviance, yaitu suatu keadaan penyimpangan positif yang berkaitan dengan kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan. Lalu ada precede dan proceed model, yaitu kerangka evaluasi untuk membantu perencanaan program kesehatan, pembuat kebijakan dan evaluator lainnya menganalisis situasi dan merancang program kesehatan secara efisien. Lalu terdapat sosial kognitif teori, yaitu ide pokok dalam pemikiran Bandura yang merupakan pengembangan dari ide Miller dan Dollard tentang belajar meniru. Lalu ada social norms approach, yaitu proses mengelompokkan suatu grup berdasarkan karakteristik seperti ras, jenis kelamin, atau etnis. Sekian penjelasan dari saya tentang materi motivasi dalam perubahan perilaku manusia. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.